Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wanda Andita Putri dengan NIM 200171126, Program Studi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, Wanda mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru aja mampir ke YouTube channel Wanda. Dan selamat datang kembali untuk teman-teman yang sering banget mampir ke YouTube channel Wanda. Tentunya untuk belajar bersama membahas tentang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, video ini Wanda buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sintaksis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainim Liusti, SPD M.Hum. Nah, materi yang akan Wanda bahas kali ini adalah fungsi sintaksis. Teman-teman pada penasaran kan, seperti apa sih bahasan mengenai fungsi sintaksis itu? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Check it out! Eits, tunggu dulu. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa ya untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, supaya kita bisa belajar bersama membahas tentang bahasa dan sastra. Halo teman-teman! Yuk langsung aja kita bahas mengenai materi fungsi sintaksis. Sebelum Wanda menjelaskan mengenai fungsi sintaksis, Wanda mau memperlihatkan terlebih dahulu peta konsep dari materi yang akan Wanda jelaskan nih teman-teman. Dari fungsi sintaksis ini yang akan Wanda jelaskan adalah yang pertama, pengertian dari fungsi sintaksis. Yang kedua, jenis dan ciri-ciri dari fungsi sintaksis. Dan yang ketiga, contoh dari fungsi sintaksis. Nah, kita langsung aja yuk masuk ke dalam pengertian dari fungsi sintaksis. Kira-kira apa ya pengertian dari fungsi sintaksis? Pasti teman-teman penasaran kan? Yuk langsung aja. Nah, fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Pengertian dari fungsi sintaksis ini memegang peranan paling penting dan paling dominan dalam teori tata bahasa dependensi yang menguraikan setiap unsur kalimat menjadi fungsi sintaksis spesifik. Menurut Abdul Khair, fungsi sintaksis adalah semacam kotak-kotak atau tempat-tempat dalam struktur sintaksis yang ke dalamnya akan diisikan kategori tertentu. Nah, kotak-kotak atau tempat-tempat yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, kelas-kelas dari fungsi tersebut bersifat relasional, yaitu saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis fungsi sintaksis. Pasti teman-teman udah pada tahu kan apa saja jenis-jenis dari fungsi sintaksis? Ya, benar banget. Jenis-jenis dari fungsi sintaksis itu ada 5. Subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri dari fungsi sintaksis. Yang pertama, ciri-ciri dari subjek. Subjek berupa nomina, frase nomina, atau sesuatu yang dianggap nomina atau kata benda. Subjek ini terbentuk dari kata benda atau sesuatu yang dibendakan. Subjek adalah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Subjek dapat dinyatakan dengan kata tanya apa dan siapa di hadapan predikat. Yang kedua, predikat. Predikat berfungsi memberikan keterangan tentang subjek. Predikat berupa kata kerja atau kata keadaan. Predikat dapat dinyatakan dengan kata tanya mengapa, bagaimana, dan mengerjakan apa. Predikat dalam kalimat biasanya berupa frase verbal atau frase adjektival. Predikat merupakan penunjuk aspek yang ditandai dengan kata sudah, sedang, dan akan. Predikat merupakan kata kerja bantu yang ditandai dengan kata boleh, harus, dan dapat. Predikat merupakan kata penunjuk modal yang ditandai dengan kata mungkin dan seharusnya. Predikat ini dilengkapi dengan keterangan lain seperti kata tidak, bukan, justru, memang yang terletak di antara subjek dan predikat. Nah, predikat ini terdiri dari kata kerja copula yang ditandai dengan kata ialah, adalah, merupakan, dan menjadi.
Yang ketiga adalah objek. Objek selalu diletakkan setelah predikat. Objek berupa nomina atau frase nominal. Objek pada kalimat aktif transitif akan menjadi subjek jika kalimat itu dipasifkan. Objek dapat diganti dengan pronominanya. Yang keempat, keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di awal, di akhir, dan di tengah kalimat. Kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat mana suka. Keterangan berupa frase nominal, frase preposisional, atau frase adverbial. Yang kelima adalah pelengkap. Pelengkap berwujud frase nominal, frase verbal, frase adjektival, frase preposisional, atau klausa. Pelengkap berada langsung di belakang predikat dan objek jika unsur ini hadir. Pelengkap tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Pelengkap tidak dapat diganti dengannya kecuali dalam kombinasi preposisi selain kata di, ke, dari, dan akan. Nah, selanjutnya Wanda akan menjelaskan tentang contoh dari fungsi sintaksis ini. Nah, yang pertama subjek. Subjek merupakan unsur utama kalimat yang menentukan kejelasan dari makna kalimat. Subjek ini berfungsi untuk membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan memperjelas makna serta membentuk kesatuan pikiran dalam suatu kalimat. Nah, contohnya, Wanda berlari. Dalam kalimat Wanda berlari ini, Wanda merupakan subjek, sedangkan berlari adalah predikat. Kalimat yang kedua, lantai itu licin. Lantai itu merupakan subjek, sementara licin adalah pelengkap. Kalimat yang ketiga, kami sedang masak. Kami adalah subjek, sedangkan untuk kata sedang masak merupakan predikat. Yang kedua, predikat. Fungsi predikat ini merupakan unsur penjelas yang menentukan kejelasan suatu makna kalimat. Contohnya dalam kalimat pertama, Azizah sedang tidur. Azizah adalah subjek, sedangkan kata sedang tidur merupakan predikat. Kalimat yang kedua, anggota UKKPK sedang berenang. Anggota UKKPK adalah subjek, dan kata sedang berenang merupakan predikat. Yang ketiga adalah objek. Objek berfungsi untuk membentuk kesatuan atau kelengkapan gagasan dari suatu kalimat. Contohnya pada kalimat pertama, Zizi memandu kegiatan bakti sosial. Zizi adalah subjek, memandu adalah predikat, kegiatan bakti sosial adalah objek dari predikat memandu. Kemudian kalimat yang kedua, Seksi Humas mengundang petinggi UNP. Seksi Humas adalah subjek, mengundang adalah predikat, dan petinggi UNP adalah objek dari yang diundang. Nah, yang keempat, keterangan. Keterangan adalah unsur yang berfungsi menerangkan fungsi kalimat atau unsur kalimat tertentu dalam suatu kalimat. Nah, contohnya pada kalimat pertama, Alia berjalan menuju kampus. Alia adalah subjek, berjalan adalah predikat, menuju kampus adalah keterangan dari tempat. Nah, kalimat yang kedua, Wanda menikmati senja di tepi pantai. Wanda adalah subjek, menikmati adalah predikat, senja itu objek, sedangkan di tepi pantai adalah keterangan dari tempat. Yang kelima, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi dari struktur kalimat. Nah, contohnya pada kalimat pertama, Leo menemani Dea belanja. Leo adalah subjek, menemani adalah predikat, Dea adalah objek, dan belanja adalah pelengkapnya. Dalam kalimat kedua, Patimura melawan Belanda dengan gagah. Patimura adalah subjek, melawan adalah predikat, Belanda adalah objek, dengan gagah adalah pelengkapnya. Nah, teman-teman, itulah tadi materi yang Wanda jelaskan mengenai fungsi sintaksis. Nah, itu dia bahasan mengenai fungsi sintaksis.
Yeay, sekarang udah pada paham kan mengenai fungsi sintaksis? Nah, semoga materi yang Wanda sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kamu-kamu semua dan semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata, Wanda mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sampai jumpa!